nggak kamu hubungin Dinda, terus ajak dia ketemuan, nanti kamu kabarin kita. Iya, soalnya dia udah nggak mau saya hubungi. Iya. Tolong segera ya. Iya, iya. Soalnya kasihan ibunya di rumah. Ya, kamu ajak dia ketemuan sekarang aja. Ya, coba. Ntar kabarin kita ya. Nanti tolong dikabarin ya, Dek ya. Makasih ya. Oke, makasih ya Wanda ya. Mari. Ini ternyata tante dia masih kuliah loh. Iya, iya. Tante gimana ya? Tante nanya sama dosen yang mana mungkin? Tante nanya 3 minggu kemarin dia tidak kuliah lagi. 3 minggu kemarin ya udah nggak kuliah lagi. Udah nggak kuliah Tanya lagi. siapa-siapa? Sama dosennya. Tante udah kesana, dia nggak kuliah lagi. Temennya juga nggak ada yang tahu dia ada di mana. Tante tahu nggak dia punya pacar? Dia nggak pernah secara jelas sih nyeritain pacarnya, tapi saya tahu dia punya pacar. Cuman dikenalkan secara langsung ya. Tadi Tante bilang Mungkin. dia nggak punya pacar. Dia sih mengenalkannya sebagai teman, Mbak. Dia nggak pernah Oh, bilang tapi kalau berarti dia aku punya udah pernah pacar. kenal sama Gama ini. Pernah. Teman-teman main ke rumah gitu, saya suka lihat. Ya udah kalau gitu kita coba ke tempatnya Gama aja deh. Mudah-mudahan pacarnya ini tahu ya. Akhirnya kita menuju ke rumah pacarnya. Begitu sampai rumah pacarnya, kita ketok pintunya. Keluar seorang cowok. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Sorry, ini rumahnya Gama? Ya, saya sendiri. Jangan Gamanya sendiri. Kamu Gama? Begitu kita tahu itu pacarnya Dinda dan Gama tahu itu adalah tantenya. Ini langsung sama-sama dua-duanya ini reaksi nggak suka di sini. Kamu Gama? Iya. Kemana kamu umpetin? Keponakan saya Dinda. Udah 1 bulan dia nggak pulang, pasti kamu lah mempengaruhi macem-macem. Jangan-jangan dia ada di sini ya? Dinda? Nggak ada, Bu. Dinda? Bu, Eh, Dindanya nggak ada yang di sini. terus Dindanya di mana? Ya saya nggak tahu. Tantenya ini nuduh Gama ini menyembunyikan Dinda, bawa kabur Dinda. Nah ini kan Mas pasti kenal Dinda, ya kan deket juga sama Dinda. Dinda cerita nggak kalau dia ini udah 1 bulan nggak pulang ke rumah? Dia cerita. Cerita? Cerita. Kamu tahu berarti gimana kondisinya? Tahu. Tapi dia nggak mau ketemu dengan Ibu Yanti. Budenya sendiri. Apa kamu ngarang-ngarang aja cerita? Dia yang cerita ke saya sendiri. Pacarnya Dinda nggak terima di situ, dia marah dan dia bilang. Jadi dia cerita sama Gama kalau dia ada masalah sama budenya. Masalah Jangan apa? ngada-ngada kamu ya. Saya nggak ada masalah apa-apa sama keponakan saya. Paling juga kamu yang ngumpetin keponakan saya. Tapi Dindanya sendiri, Bu, yang bilang, Bu. Alah, omong kosong. Sudah, di mana sekarang Dinda? Saya tidak tahu berada di mana dia. Bohong kamu. Mana nomor teleponnya? Saya nggak ada. Masa kamu pacarnya nggak pernah teleponan Mas, sama pacarnya nggak sih? keponakan saya? Dia udah nggak pernah telepon-telepon dengan saya lagi, Pak. Loh, terus kalian berhubungannya gimana? Kan kalian Nggak pacaran. mungkin lah. Paling juga kamu ngumpetin Terakhir di dia mana telepon, keponakan saya. katanya dia udah kesel banget sama budenya. Mana nomor teleponnya? Kamu masih nggak mau ngasih? Enggak, saya udah nggak pernah megang nomor dia lagi, Bu. Bohong kamu ya. Saya tahu dari Wanda, kalian masih ketemu bertiga. Nggak mungkin kamu nggak punya nomor telepon ponakan saya. Mana nomor teleponnya? Saya udah bilang berapa kali, Bu. Saya udah nggak pernah megang nomor dia lagi, Bu. Ibunya pengen ketemu sama Dinda. Jadi kamu jangan halang-halangin deh. Udah 1 bulan dia nggak pulang ke rumah. Mana nomor teleponnya? Saya nggak tahu. Mendingan Ibu pergi dari sini. Gue tanya sama Gama maksudnya apa? Kalau lu tahu sebenarnya siapa tante ini, maksudnya apa? Dia nggak mau cerita. Udah Mas, saya nggak mau cerita Mas. Saya nggak mau ngelihat tante ini lagi. Saya nggak mau lihat ibu ini. Suruh pergi Mas. Didorong lu coba. Udah dia bohong. Iya, ini minimal Ngumpet-ngumpetin. kita tolong kasih tahu di mana Dindanya. Atau sebenarnya ada masalah apa sih? Dia yang bilang ke saya sendiri. Telepon. Wah, Kesel. Dia terlalu kesel banget sama Bu. kesel kenapa orang kita tidak ada masalah Ibu apa-apa? mendingan pergi dari sini. Kenapa Pergi. sih kamu?
Gue tanya ada masalah apa, coba jelasin. Gue tanya, kalau misalkan mau ngomong berdua sama gue, ayo siap, gue siap untuk ngobrol, ayo. Gak apa-apa cerita sama gue kalau mau cerita. Ada masalah apa? Atau mungkin nggak mau ada kamera? Nggak apa kalau ngobrol berdua aja sama Wanda. Banyak Nen, bohong lagi. Mas sama Mbak ini tanya sama ibu. Apa Budenya kamu sendiri. saya sendiri nggak tahu dia di mana, makanya saya nyari. Udah, ibu pergi aja dari sini. Salah kamu tuh kamu ya sama orang tua. Di mana keponakan saya? Saya udah bilang. Berapa kali saya udah bilang, saya udah nggak tahu, Bu. Pasti dia ada. Nggak ada. Eh. Nggak ada, Bu. Dinda, Nggak ada. dia ada di sini. Eh. Nggak mungkin dia nggak ada di sini ya. Tolong dong. Udah ngomong lah. Gama, Ibu. yaudah. Apa sih? Gama. Dasar kamu. Gama bilang dia nggak peduli udah. Saya nggak tahu di mana Dinda dan dia pengen nyuruh kita semua pergi. Tutup pintunya, jedar. Mana nomor teleponnya? Ibu pergi. Enak aja kamu ya. Kamu. Sengaja lo kasih tahu kita dia tinggal di mana Mana sekarang. nomor telepon ponakan saya? Gama. Susah ini kalau ngeblongin orang udah seperti ini. Ngajak orang untuk cerita itu susah. Ya mungkin salah satu seperti ini. Dia udah bete duluan, dia udah jenuh duluan. Susah untuk rayunya. Nggak dapat apa-apa kita. Tante, emang Tante tahu sesuatu ini? Tidak, saya tidak tahu. Itu tadi dia bilang kayak gitu Tante. Tanya aja sama Tante. Emang ada masalah sebelumnya sama Tante? Tidak ada masalah apa-apa. Dia bilang Dinda kesel sama Tante. Mungkin karena sering tante larang pulang malam kali ya, jadi dia kesel. Tapi selain itu kita tidak ada masalah apa-apa kok. Wajar lah, saya kan budeknya ya. Kalau dia pulang malam ya saya omelin ya wajar. Tante Tapi ya? saya nggak tahu kalau itu bikin dia marah 1 bulan dia nggak pulang. Cuman gara-gara hal seperti itu saja. Apalagi dia juga anak perempuan. Nggak mungkin lah saya biarin, Mbak. Tapi Tante yakin ini nggak ada yang ditutup-tutupin? Nggak ada, Mbak. Nggak ada yang ditutup-tutupin. Ya mungkin selama ini dia pengen bebas. Ya pengen bergaul sama teman-temannya jadi dilarang agak-agak. Iya, tapi kan nggak bisa seperti itu, Mas. Apalagi dia masih... Ya makanya harus ada Dalam pendekatan pengawasan. Tante sama Dindanya. Takutnya akan seperti ini ngilang malah. Bingung nggak tahu kemana, akhirnya kita break pencarian dan kita antar lagi klien kita yang namanya Tante Yanti ini untuk pulang ke rumahnya. Iya, ya udah. Ini kita nggak tahu nih mau kemana nih. Coba, kamu udah dikabarin belum sama Wanda tadi? Belum, nanti kita coba hubungin Wanda lagi deh. Ya, oke. Kenapa Tante? Enggak, Tante nungguin kabar. Tapi belum ada yang ngabarin. Ada juga. Satu hari belum ada kabar, 2 hari belum ada kabar, 3 hari belum ada kabar. Hari keempat, Feli ini dapat SMS. Tiba-tiba SMS itu masuk tanpa nama dan tanpa ngasih tahu siapa dia. Ya saat ini kita masih melanjutkan pencarian untuk membantu klien kita, Tante Yanti, ya dia pengen mencari ponakannya yang namanya Dinda ya. Terakhir kita udah ke tempatnya Gama dan juga ke tempatnya Wanda ya. Dan semuanya masih belum ada petunjuk di mana keberadaannya Dinda. Nah, masalah SMS gimana itu? Ya ini anehnya itu dia bisa tahu nomor aku dari mana ya? Kayaknya unknown number, jadi aku nggak bisa ngelacak lagi. Aku nggak tahu nomor. Itu SMS apa sih sebenarnya? Iya, jadi dia SMS, dia bilang kalian kalau misalnya mau nyari Dinda, kalian ke perumahan daerah Cibinong aja. Aneh kan? Saya Dinda ke perumahan daerah Cibinong aja. Iya, aneh kan maksudnya. Berarti dia tahu dong kita nyari Dinda. Terus dia Betul. tahu nomor aku dari mana. Aneh, makanya aku mau ngeliat nomor dia nggak bisa, soalnya ini unknown number. Nomor kamu dari mana ya? Makanya. Nomor telepon yang gua kasih sama Feli kasih adalah kepada Wanda. Ada kemudian Wanda yang ngasih tahu, tapi kenapa waktu Feli telepon balik nomor itu nggak diangkat? Kan yang tahu nomor kamu itu cuma Wanda palingnya. Wanda kan juga itu. Itu nomor aku. Iya. Bukan nomor kamu. Bukan Wanda nomor aku. sama Makanya. Nggak tahu deh. Apa sebenarnya mereka ini ngumpetin ya? siapa? Wandanya mungkin ya, kan kita baru datengin Wanda sama Gama kan ya, berarti
Bisa jadi sih mereka ini sengaja ngumpetin ya. Makanya ada apa ya? Tapi dia nggak tahu nomor kamu kan, Wanda? Gak tahu. Mereka nggak tahu nomor aku. Masa ada orang dalam yang bocorin? Siapa orang yang menikam SMS itu? Kita masih belum tahu sampai saat ini. Nanti kita jemput Ibu Yanti dulu ini ya. Iya. Ya, sekarang kita jemput Ibu Yanti dulu, baru nanti kita ke Perumahan Cibinong. Ya, Bu. Ibu. Silakan, Ibu. Masuk. Dapat SMS dari mana nggak? Iya, nggak tahu. Saya nggak tahu nomornya. Jadi makanya saya juga bingung. Ini tante nggak ngasih nomor saya ke siapa-siapa kan? Enggak. Iya, dia SMS ini nih tuh. Ya kan disuruh ke Perumahan Cibinong katanya. Tante tahu emang dia punya saudara rumah tinggal di sana? Enggak ada. Terus tempat apa itu? Perumahan Cibinong. Nggak ada saudara, nggak ada apa-apa sih di sana. Cuman ya nggak tahu ya, mungkin dia punya teman di sana. Itu baru SMS-nya. Iya, baru tadi pagi, subuh-subuh dia SMS. Ya udah, aku sama Feli bilang kita coba aja deh. Cari tahu kebenarannya. Bener nggak alamat itu? Ya mungkin kita ikutin aja dulu maksudnya apa. Mungkin aja ada orang yang ngasih informasi mungkin. Ya kita coba ke sana aja, Pak ya. Pas kita menuju ke sana, sampai di Cibinong tiba-tiba. Apa-apaan sini ya? Masuk. Ada beberapa motor, 2 motor atau 3 motor itu tiba-tiba nyalip mobil kita dan motong jalan mobil. Apa-apaan ini ya? Balik. Coba pada ngapain? Kalian siapa? Nggak urusan apa ini? Mau pada ngapain sini gue tanya? Lu urusan apa? Mau pada ngapain? Urusan apa? Mau nyari Dinda. Gua tanya, mau pada ngapain? Mau nyari Dinda. Bang siapa sih? Dinda udah mati. Kamu ini ya? Kurang ajar, kamu tidak keponakan saya mati. Kamu ini siapa? Udah, balik. Ibu nggak percaya. Diam, kamu diam. Ternyata benar. Ini orang disuruh sama seseorang untuk ngikutin kita dan dia bilang, jangan kejar Dinda, jangan cari Dinda, atau kalian semuanya saya musnahkan. Ini wilayah gua. Balik. Bilang balik. Gak akan balik. Balik gua bilang. Siapa sih? Gua tanya, maksud lu apa? Siapa yang nyuruh lu semua itu siapa? Dia nggak mau ngasih tahu. Dia cuma teriak-teriak sok jagoan ya, dorong kita semuanya. Akhirnya ribut kita di situ. Coba lu berani hancurin. Balik. Udah. Udah, cukup. Balik. Ribut kita di situ, kita berusaha bantuin, tolongin dan lindungin klien kita sampai akhirnya klien kita amankan di situ dan preman-preman ini kita usir. Lu mikir lu apa? Lu siapa ya? Apa lu? Balik. Gak ada balik-balik, udah. Jalan terus, jalan. Jalan. Masuk balik. Yaudah kita berpikir udah deh, nggak usah urusin dia. Kita berpikir kita fokus sama pencarian kita yaitu daerah Cibinong, katanya Perumahan Cibinong Permai. Kita langsung menuju ke sana. Itu siapa sih tadi, Mbak? Segerombolan orang itu, preman-preman. Bilang keponakan saya meninggal, saya yakin Dinda masih hidup. Iya, aku juga nggak tahu itu siapa. Mungkin dia yang SMS deh pasti.
Enggak, dia nggak mungkin tahu mobil kita kan. Dia bisa tahu mobil kita loh, kan dia Iya. langsung mukul-mukul mobil dan nyuruh kita untuk turun. Dia tahu mobil kita, dia tahu kita di mana, dia tahu kita mau cari siapa. Iya, dia tuh nomor aku. Dia tahu semuanya. Enggak, dia ngasih tahu pasti. Atau ada yang nyuruh mereka pasti. Jadi susah banget kita nyari Dinda. Ada aja penghalangnya, ada aja masalahnya. Kalau Dinda benar-benar meninggal gimana, Mbak? Saya nggak punya keponakan lagi. Ibu sabar ya. Ibu itu semua salah. Ini jadi kita gimana? Kita tetap lanjutin ke daerah Cibinong. Gimana kondisinya kayak gitu loh tadi. Dia pasti masih ngikutin kita. Kita masih belum tahu dia kan siapa yang nyuruh dan dia kan siapa yang ngasih petunjuk kita. Kita lanjut aja di Cibinong ya. Tetap aja deh. Lanjut di Cibinong. Bismillah ya.